Philadelphia, kasih persaudaraan. Gimana teman-teman kabarnya? Pasti baik semua ya. Puji Tuhan, kembali lagi sama aku Mia dalam konten sharing berkat firman PMA. Puji Tuhan, aku kembali diberkati oleh berkat firman PMA, dimana ini sekarang mengingatkan tentang pembawa kabar baik. Setiap hamba Tuhan yang menyampaikan kabar baik atau firman Tuhan, itu semuanya bukan karena kepintaran mereka, tapi semuanya oleh karena dorongan Roh Kudus yang tak terbatas yang sudah Tuhan Yesus berikan. Nah, sehingga Roh Kudus yang tak terbatas itu membuat hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman atas nama Allah. Maksudnya menyampaikan firman Tuhan atas nama Allah itu ya Tuhan Yesus yang berbicara kepada jemaat melalui hamba Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan itu nyampein firman Tuhan bukan karena nubuatan manusia. Nah, ini juga jadi berkat kekuatan buat aku, karena dimana kalau kita mau jadi berkat kesaksian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah teman-teman sekolah, kuliah, kerja, atau di antara keluarga kita, atau bahkan dalam gereja itu sendiri, kalau kita mau jadi berkat, mau jadi kesaksian, kita jangan takut, sebab Roh Kudus Tuhan menyertai kehidupan kita, Roh Kudus yang tidak terbatas. Asal kita mau mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, bukan ngomong sesuai apa yang kita mau, tapi kita ngomong sesuai apa yang Tuhan mau. Kayak di Matius 28 ayat 19-20, itu adalah amanat agung. Kalau kita mau nurutin perintah Tuhan, maka Tuhan Yesus akan menyertai kita senantiasa, kayak yang di ayat 20 katakan, Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita jangan takut untuk kita bersaksi, jangan takut kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, masyarakat, teman-teman semuanya. Kita harus percaya kalau Tuhan Yesus yang sertai kita. Nah, dalam kehidupan jemaat kita juga udah menerima kabar baik yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kalau di tempatku disampaikan oleh Pendeta Yefta Frigit Pane, di mana kita mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Itu adalah salah satu kabar baik yang udah aku terima, di mana Tuhan mengenal setiap domba-dombanya. Dia memperhatikan setiap domba-dombanya. Siapa sih domba-dombanya? Ya aku, kita semua. Tuhan Yesus sudah mengenal kehidupan kita. Tapi gimana kita domba-dombanya? Kita kenal Tuhan Yesus apa enggak? Kita mengenal Dia dengan benar apa enggak? Tuhan Yesus sebagai gembala baik, Tuhan Yesus udah menyerahkan nyawanya untuk kita domba-dombanya. Nah, masa kita nggak kenal Dia dengan benar? Koreksi buat kita semua, karena banyak kabar baik atau firman Tuhan yang diberitakan, tetapi ada yang menolak. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang menolak firman Tuhan. Kita harus mau menerima firman Tuhan, kita harus akui bahwa memang Tuhan Yesus gembala yang baik. Kita harus mengenal Dia dengan benar, mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar dalam kehidupan kita. Gimana caranya kita bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan baik? Ya melalui pengikutan kita kepada Tuhan. Gimana pengikutan kita kepada Tuhan? Kita udah serius belum? Kita udah sungguh-sungguh apa belum? Nah, kita juga harus menerima firman Tuhan itu sebagai kabar baik. Jangan sampai kalau waktu firman-Nya berkat melimpah, berkat mempelai, kita mau terima dengan sepenuh hati, amin, haleluya, dengan sungguh-sungguh. Tapi waktu firman Tuhan menegur, mengoreksi, kita anggap firman Tuhan itu bukan lagi kabar baik. Gak boleh kayak gitu ya teman-teman. Kita harus menganggap firman Tuhan, firman PMA itu sebagai kabar baik. Sekalipun keras, menegur, mengoreksi, itu adalah bukti kasih Tuhan Yesus. Ada banyak kabar baik yang udah kita terima dari firman Tuhan. Dimana yang tadi pertama, Tuhan Yesus sebagai gembala baik udah nyerahkan nyawa untuk kehidupanku sebagai domba-dombanya. Yang kedua, Allah atau firman itu sendiri adalah sumber damai sejahtera dalam kehidupanku. Puji Tuhan, firman Tuhan itu berkesinambungan ya teman-teman. Semuanya nyambung satu ayat ke ayat yang lain, di mana berkat-berkat itu terus Tuhan Yesus nyatakan, sekalipun di dalamnya juga ada koreksi akan pengenalanku kepada Tuhan Yesus, akan pengenalan kita. Ya, kita harus bercermin ya. Kita juga harus terima Tuhan Yesus itu sebagai kepala. Nah, ini adalah bukti pengenalan kita yang semakin meningkat dalam kehidupan rohani kita. Kita nggak mengenal Tuhan Yesus hanya sebagai gembala yang baik, Dia adalah Allah sumber damai sejahtera. Dia juga adalah Kristus sebagai kepala di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus meletakkan Tuhan Yesus sebagai yang nomor satu, sebagai kepala dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini arahnya benar, teman-teman. Puji Tuhan, jadi melalui berkat firman ini yang sudah aku terima dalam ibadah meja roti, diingatkan koreksinya supaya baik itu jemaat, baik hamba Tuhan harus sama-sama ada kerendahan hati untuk bisa menerima Kristus sebagai kepala, untuk punya pengenalan yang lebih dalam lagi akan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, bukan hanya sebagai Tuhan saja, tetapi Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah Allah sumber damai sejahtera, adalah firman yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita, dan juga Dia adalah Kristus sebagai kepala dalam kehidupan kita. Dan kita yakini bahwa firman PMA ini adalah berkat yang besar. Puji nama Tuhan. Sekian dulu untuk berkat firman PMA yang aku bisa bagikan hari ini.
Biarlah jadi berkat buat kita semua. Mari jangan malu-malu untuk bersaksi, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk jadi berkat dimanapun kita berada, supaya dalam kehidupan kita juga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan. Philadelphia, kasih persaudaraan. Sampai jumpa lagi di sharing berkat firman PMA selanjutnya. Dadah!